Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kak Angel. Nah, untuk mengawali ibadah kita minggu hari ini, kita sama-sama angkat pujian dari terbit matahari sambil berdiri dan sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik silakan duduk. Nah, kita akan berdoa. Untuk itu, mari kita siap hati. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas karunia-Mu. Engkau masih memberikan kami nafas kesehatan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama angkat pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Yang lebih pasti hidup baru, kemenangan.
Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah dan sapa lewat anak Yesus Kristus. Ya Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita minggu hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 dan Galatia 5 ayat 1. Di sini Kak Angel hanya membacakan Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 dan juga Galatia 5 ayat 1. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Galatia 5 ayat 1, kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tema kita minggu hari ini adalah Anak Tuhan, Anak Indonesia. Nah adik-adik, saat ini kita dalam rangka menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-76 yang jatuh pada 17 Agustus nanti. Nah adik-adik, kita pasti pernah belajar tentang penjajahan atau pernah menonton film tentang penjajahan. Nah, penjajahan itu ada juga tertulis dalam Alkitab. Contohnya penjajahan orang Mesir terhadap orang Israel, orang Babel terhadap orang Israel. Bahkan ada penjajahan yang hanya bisa diselesaikan dengan darah Kristus, yaitu penjajahan dosa. Nah, siapa sih yang menjajah kita dengan dosa? Yang menjajah kita ialah iblis. Terus, bagaimana cara iblis menjajah kita? Iblis menjajah kita dengan cara merayu kita berbuat dosa, misalnya berbohong, melawan orang tua, berkata-kata kasar, berkelahi, dan masih banyak lagi. Terus, apa yang terjadi jika iblis menjajah kita untuk berbohong, misalnya kepada orang tua? Pastinya kita akan merasa bersalah kan? Untuk itu, agar kita terbebas dari penjajahan akibat berbohong, tentunya kita akan meminta maaf dan juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun. Nah adik-adik, pada zaman dahulu hampir semua bangsa dijajah oleh bangsa lain, termasuk Indonesia. Tetapi atas perjuangan para pahlawan dan juga perkenanan Tuhan sehingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tetapi adik-adik, pada awal dunia kita sudah terlebih dahulu dijajah oleh dosa. Dan pada 2000 tahun yang lalu ada seorang pahlawan yang begitu hebat yang membebaskan kita dari dosa untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah satu-satunya manusia yang merupakan anak Allah yang diutus dari surga untuk memerdekakan kita dari dosa. Terus, bagaimana cara kita menghargai kemerdekaan ini? Dengan cara rajin belajar, mematuhi orang tua, tidak berbohong, taat kepada guru, menghargai sesama, dan juga yang paling penting melakukan kehendak Tuhan seperti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, dan masih banyak lainnya. Selain itu, kita juga perlu berdoa buat bangsa kita agar bangsa kita ini semakin menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga meminta agar pertolongan Tuhan menjaga hati kita untuk tidak dijajah lagi oleh iblis dalam segala macam rayuannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersyafaat. Untuk itu mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi
firman-Mu pada minggu hari ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang pada saat hari ini mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pendidikannya mereka. Baik secara online ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka selalu ya Bapa. Berikan juga kesehatan bagi orang tua mereka, selalu berkati orang tua mereka dalam mendidik mereka. Dan juga berkati setiap pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat adik-adik kami yang menemui hari ulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka sehingga diberikan kesehatan, umur panjang selalu ya Bapa. Tak lupa kami berdoa juga buat sekolah minggu kami, walaupun secara online, tetapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, setiap minggu kami mengikuti sekolah minggu dengan baik ya Bapa. Tak lupa berdoa buat corona, COVID yang pada saat ini masih menyerang ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga penyakit ini, wabah ini boleh berakhir sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu secara offline juga ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita bersama-sama menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Nah adik-adik, setelah ini akan ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa minggu. Adik-adik, saatnya aktivitas untuk anak remaja. Nah aktivitasnya memilih atau membuat pernyataan tentang sikap yang baik dan menghapus atau mencoret sikap yang tidak baik. Adik-adik, sekarang coretlah perilaku atau sikap yang tidak baik yang tidak boleh dilakukan. Kakak beri contoh yaitu berbohong. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.